Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi, masih di materi kelas 11 SMA, yaitu Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Part 2. Nah, jadi minggu lalu kan kita udah belajar tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembangunan ekonomi. Apa aja yang kita pelajari tentang pembangunan ekonomi ini? Kita langsung aja ke slide selanjutnya ya. Nah, jadi di pertemuan kedua materi pembangunan ekonomi ini, kita akan mempelajari 4 pokok bahasan. Di sini yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian pembangunan ekonomi. Kemudian kita juga akan belajar tentang perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, yang ketiga, kita juga akan mempelajari indikator keberhasilan dari pembangunan ekonomi. Dan yang keempat, kita juga akan mempelajari tentang masalah pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Oke, jadi di sini yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dari pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses untuk meningkatkan pendapatan per kapita dalam jangka panjang disertai dengan pemulihan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Nah, jadi di sini kan minggu lalu kita udah belajar tentang pertumbuhan ekonomi nih. Apa sih bedanya antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ini? Nah, kalau pembangunan ekonomi di sini adanya kenaikan pendapatan per kapita dengan disertai adanya perubahan hal lainnya, ya. Kalau pembangunan ekonomi itu disertai adanya perubahan hal lain. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi di sini sama-sama ada kenaikan pendapatan per kapita, tetapi tidak disertai adanya perubahan hal lain. Kalau pembangunan ekonomi disertai ada perubahan hal lain, kalau pertumbuhan ekonomi di sini tidak disertai adanya perubahan hal lain. Paham ya? Nah, di sini jadi penasaran kan apa sih bedanya antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi? Kita langsung ke slide berikutnya aja ya. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, kita bisa lihat tabel di bawah ini ya. Jadi di sini ada tabel perbedaan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Di sini perbedaan yang pertama, kalau pembangunan ekonomi itu ada kenaikan kualitas hasil produksi barang dan jasa. Kalau pertumbuhan ekonomi, adanya kenaikan jumlah hasil produksi barang dan jasa. Kalau pembangunan ekonomi itu kualitas hasil produksi. Kalau pertumbuhan ekonomi, jumlahnya ya. Jadi di sini jumlah hasil produksi. Selanjutnya, ada perbedaan yang kedua di sini. Kalau pembangunan ekonomi, di sini ada kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun lebih besar daripada persentase kenaikan jumlah penduduknya. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi, di sini sama-sama ada kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun, tapi tidak memperhatikan apakah persentase kenaikannya lebih besar atau lebih kecil daripada persentase kenaikan jumlah penduduk. Kalau pembangunan ekonomi di sini memperhatikan apakah persentasenya itu lebih besar atau lebih kecil. Kalau pertumbuhan ekonomi, di sini kenaikan GNP-nya tidak memperhatikan apakah lebih besar atau lebih kecil dari persentase kenaikan jumlah penduduknya ya. Oke, kita lanjut ke poin perbedaan yang ketiga. Di sini, kalau pembangunan ekonomi itu adanya kenaikan GNP disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi sama-sama ada kenaikan GNP, tetapi tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Kemudian di sini ada perbedaan yang keempat. Kalau pembangunan ekonomi itu adanya kenaikan GNP disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP-nya itu tidak disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Jadi di sini hanya melihat kenaikan GNP-nya saja, tetapi kalau pembangunan ekonomi selain kenaikan GNP-nya itu juga disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya ya. Nah, lanjut ada juga perbedaan yang kelima di sini.
Kalau pembangunan ekonomi di sini adanya peningkatan kemakmuran. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi di sini adanya peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Nah, pelaksanaan pembangunan ekonomi di suatu negara itu selalu membawa dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Nah, di sini dampak positif dari pembangunan ekonomi suatu negara yang pertama adalah meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, terbukanya lapangan kerja. Yang ketiga ada tersedianya fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, tempat perbelanjaan, taman kota, dan sebagainya. Selanjutnya di sini adanya perubahan struktur ekonomi, yaitu dari agraris atau pertanian ke industri. Nah, selain dampak positif, pembangunan ekonomi di suatu negara itu juga membawa dampak negatif nih. Apa aja dampaknya? Di sini yang pertama adalah meningkatkan urbanisasi. Ada yang tahu urbanisasi itu apa? Nah, jadi urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Di sini, masyarakat desa itu berbondong-bondong melakukan perpindahan dari tempat tinggalnya ke kota. Nah, mereka berharap di kota nanti mereka akan memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Nah, karena adanya pembangunan ekonomi ini akan meningkatkan urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Selain meningkatkan urbanisasi, dampak negatif dari pembangunan ekonomi yang selanjutnya adalah pencemaran atau kerusakan lingkungan. Nah, di sini dengan adanya pembangunan ekonomi kan struktur ekonominya sudah berubah nih dari yang tadinya agraris atau pertanian ke industri. Nah, di sini dengan adanya industri itu menyebabkan adanya limbah pembangunan dan pemakaian zat kimia. Oleh karena itu terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, apa aja sih yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di suatu negara? Nah, sekarang kita akan belajar tentang faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Di sini, faktor yang pertama adalah sumber-sumber ekonomi yang produktif. Nah, di sini sumber-sumber ekonomi yang produktif maksudnya adalah sumber-sumber ekonomi yang sudah ada, seperti sumber daya alam atau kekayaan alam yang sudah ada itu, kita harus mampu memaksimalkannya agar ekonomi itu bisa tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, yang kedua di sini adalah pendapatan produksi nasional atau biasa juga disebut dengan pendapatan nasional atau pendapatan per kapita. Dan faktor yang ketiga di sini adalah tingkat konsumsi potensial. Maksud dari tingkat konsumsi potensial di sini adalah konsumsi yang memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting dulu. Jadi di sini kebutuhan yang lebih penting itu didahulukan sehingga dapat mengatur penggunaan dana yang ada. Selanjutnya di sini ada beberapa indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara. Yang pertama, terjadinya peningkatan pendapatan nasional. Yang kedua, terjadinya peningkatan produk nasional atau PNB. Yang ketiga, terbukanya kesempatan kerja. Selanjutnya yang keempat, perekonomian stabil. Yang kelima, surplus neraca pembayaran luar negeri. Yang keenam, distribusi pendapatan merata. Yang ketujuh, peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedelapan, peningkatan Gross National Product atau GNP dan pendapatan per kapita. Yang kesembilan, menurunnya angka kemiskinan, angka pengangguran, dan tingkat kematian. Yang kesepuluh, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Yang kesebelas, meningkatnya industri manufaktur. Selanjutnya di sini yang kedua belas, menstabilkan nilai uang rupiah. Selanjutnya yang ke-13, pertumbuhan sejumlah industri di dalam negeri sehingga mempengaruhi peningkatan ekspor. Yang ke-14, indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia meningkat. Selanjutnya yang ke-15, meningkatnya ketahanan pangan, energi, dan air. Yang ke-16, meningkatnya gizi dan kesehatan masyarakat. Dan yang ke-17, peningkatan investasi, baik jumlah PMA, yaitu singkatan dari penanaman modal asing, dan PMDN, yaitu penanaman modal dalam negeri, dan jumlah FDI, yaitu Foreign Direct Investment, yaitu investasi langsung oleh pihak asing. Jadi di sini
suatu negara itu dikatakan berhasil pembangunan ekonominya jika telah memiliki beberapa indikator ini ya. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan pembangunan ekonomi suatu negara. Nah, secara umum, pembangunan ekonomi suatu negara itu akan mengalami 3 tahap. Apa saja tahapnya? Kita langsung masuk ke tahap yang pertama ya. Jadi di sini, yang pertama adalah tahap pertanian atau agraris. Nah, pada tahap ini, sebagian besar penduduk suatu negara itu bekerja dalam bidang pertanian atau agraris. Lalu tahap yang kedua adalah tahap manufaktur atau industri. Nah, pada tahap ini, sebagian besar penduduk bekerja di bidang industri. Selanjutnya, tahap yang terakhir, yaitu tahap yang ketiga, adalah tahap bidang jasa. Pada tahap ini, terjadi perpindahan tenaga kerja ke sektor jasa. Jadi, contohnya seperti ada jasa akuntan, jasa IT, jasa desain, dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke masalah pembangunan ekonomi. Jadi, setiap negara yang melakukan kegiatan pembangunan ekonomi pastinya dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Nah, apa aja sih masalahnya? Kita langsung ke contoh masalah pembangunan ekonomi yang pertama, yaitu kemiskinan. Nah, kemiskinan itu sendiri sering terjadi di negara berkembang ya. Jadi di sini diharapkan setelah adanya pembangunan ekonomi, kemiskinan itu bisa teratasi. Selanjutnya, masalah pembangunan ekonomi yang kedua adalah pengangguran. Sama seperti kemiskinan, pengangguran juga sering terjadi di negara berkembang. Dengan banyaknya pengangguran akan meningkatkan angka kejahatan dan tindak kriminal. Nah, ini nggak baik ya. Kalian tahu nggak kenapa pengangguran itu bisa terjadi? Nah, pengangguran itu bisa terjadi karena jumlah angkatan kerja atau jumlah orang yang siap bekerja itu lebih banyak dibandingkan jumlah pekerjaan yang tersedia. Sehingga di sini banyak masyarakat yang tidak bekerja atau menganggur. Nah, selanjutnya kita masuk ke masalah pembangunan ekonomi yang ketiga, yaitu adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi di sini di suatu negara, distribusi pendapatannya itu belum tersalurkan secara merata hingga ke pelosok negeri. Jadi hanya beberapa daerah saja yang pendapatannya itu sudah tinggi. Masih banyak daerah-daerah terpelosok yang pendapatannya masih rendah. Nah, ini menandakan bahwa distribusi pendapatan di negara tersebut belum merata. Selanjutnya, masalah pembangunan ekonomi yang keempat adalah tingginya angka pertumbuhan penduduk. Oke, selain 4 masalah tadi, masih ada beberapa masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Antara lain di sini yang pertama ada tingkat pendidikan yang masih rendah, sehingga pengetahuan yang diperoleh sedikit. Kemudian yang kedua, pertaniannya masih bersifat tradisional. Yang ketiga, taraf hidup yang rendah. Yang keempat, produktivitas yang rendah. Yang kelima, kekurangan modal dan tenaga ahli. Yang keenam, laju pertambahan penduduk yang tinggi atau perkembangan penduduk pesat. Selanjutnya, yang ketujuh, masalah menciptakan kesempatan kerja dan pengangguran. Yang kedelapan, ketergantungan pada sektor pertanian. Yang kesembilan, kemalasan dan ketidakdisiplinan seseorang. Dan yang kesepuluh, sikap yang tidak mendorong berproduksi. Nah, itu tadi masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Nah, sekarang kita masuk ke kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Kalau tadi kita udah belajar tentang masalah-masalah dari pembangunan ekonomi, nah sekarang kita akan belajar cara mengatasi masalah-masalah tersebut, yaitu dengan cara melakukan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Nah, di sini kebijakan dan strategi yang pertama adalah dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kalian pasti tahu kan betapa pentingnya pendidikan itu bagi kemajuan suatu bangsa. Nah, di Indonesia sendiri sudah melakukan nih kebijakan dan strategi ini.
Nah, kalau di Indonesia itu sudah menerapkan wajib belajar 12 tahun dan perbaikan kurikulum pendidikan nasional. Itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, selanjutnya yang kedua adalah dengan cara membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Nah, tentunya rumusan perencanaannya itu harus dibuat secara matang dan juga harus dilaksanakan secara sistematis dan terkendali oleh pemerintah, tentunya dengan dukungan oleh seluruh masyarakatnya. Lanjut ke kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang ketiga, yaitu meningkatkan tabungan dan investasi. Nah, tabungan dan investasi ini merupakan modal yang penting dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya di sini ada kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang ketiga, yaitu mengembangkan kegiatan ekonomi. Nah, maksud dari mengembangkan kegiatan ekonomi di sini adalah di sini contohnya kita ambil di sektor pertanian ya. Di sini para petaninya itu menggunakan bibit unggul dan menggunakan mesin yang berteknologi canggih untuk membajak sawah. Itu merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Selanjutnya di sini kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang kelima adalah dengan menyediakan infrastruktur yang menunjang. Nah, di sini jika pembangunan ekonomi ingin terlaksana, diperlukan sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang semua kegiatan, terutama bagi penyediaan fasilitas publik nih. Mulai dari sekolah, rumah sakit, jalan raya, tempat ibadah, jaringan komunikasi, aliran listrik, transportasi umum, dan lain sebagainya. Coba kalau fasilitas tersebut tidak ada, pasti kegiatan ekonomi juga akan terhambat kan? Nah, oleh karena itu, di sini pemerintah harus bisa menyediakan infrastruktur yang menunjang. Oke, gimana? Kalian udah paham kan dengan topik pembelajaran pembangunan ekonomi ini? Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat untuk kamu. Dan juga subscribe channel ini ya, karena setiap minggunya akan selalu ada materi baru. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya.